Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita berjumpa pada program Tausiah Islami, di mana kita akan membahas sedikit kajian tentang Islam. Seperti biasa, saya Nazaruddin Pasari sebagai host, dan di samping saya telah berhadir Ustadz kita, Ustadz Ahmad Rifai Harahap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tanpa memperpanjang kata-kata lagi, saya persilakan Ustadz Ahmad Rifai untuk memulai tausiahnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa kafah, salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Salah satu dari hikmah Idul Adha adalah ketaatan, ya. Dan ketaatan itu kadang-kadang butuh pengorbanan, dan apa yang dikorbankan itu pun kadang adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana sejarahnya hari ini kita melaksanakan kurban adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan Allah mengorbankan, menyembelih anaknya. Padahal Nabi Ibrahim adalah Nabiullah yang sangat soleh dan sabar, dan beliau itu berpuluh-puluh tahun itu berdoa kepada Allah agar diberikan dianugerahkan anak yang soleh. Robbi habli minas solihin, dan selalu begitu doa beliau. Dan kemudian Allah menganugerahkan kepadanya anak pertama Ismail alaihissalam dari istri keduanya itu Hajar. Dan ketika berumur belasan tahun, disitulah Allah menurunkan wahyu kepada Ibrahim agar menyembelih anaknya. Ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu wasya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanjur maza tara. Kata Ibrahim, maka ketika anaknya sampai berumur dewasa, bisa berusaha bersama Ibrahim, maka turunlah wahyu kepada melalui mimpi. Dan mimpi itu di kalangan para nabi adalah merupakan bagian dari wahyu. Dan di situ dikisahkan bahwa Ibrahim menyampaikan mimpi ini kepada anaknya Ismail. Wahai anakku, sungguh aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih engkau. Maka apa pendapatmu, kata Ibrahim. Kemudian Ismail mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kemudian Ismail mengatakan, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, dan mudah-mudahan insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk adalah orang yang termasuk orang yang bersabar, kata Ismail alaihissalam. Dan ketaatan mereka, Ibrahim dan bahkan anaknya itu rela disembelih karena mereka paham bahwa segala sesuatu ketika diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya, dan pasti di balik itu ada sesuatu kebaikan atau kemaslahatan. Karena di ayat lainnya juga Allah mengatakan, yaqussul haqqo wa huwa khairul fasilin. Allah itu menunjukkan hak dan sebaik-baik pembuat keputusan. Jadi perintah Allah tidak akan sia-sia. Mereka paham itu, Nabi Allah dan anaknya Ismail alaihissalam. Begitu juga ketika ibunya Ismail, Hajar, diperintahkan Allah Ibrahim alaihissalam untuk menghantar mereka ke lembah Mekah yang pada masa itu masih sangat sepi, belum ada apa-apa. Dan kemudian ketika Ibrahim hendak meninggalkan Hajar, Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini, katanya. Ini diucapkan berulang-ulang, namun Ibrahim diam. Tapi ketika pertanyaan diganti oleh Hajar, apakah Allah yang memerintahkanmu tentang ini, kata Hajar. Kemudian Ibrahim mengatakan, ya. Kemudian Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Hajar, Ibrahim, Ismail paham betul bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu adalah pasti yang terbaik. Di balik itu akan ada hikmah dan suatu kebaikan yang diturunkan oleh Allah setelah kita melaksanakan perintah tersebut. Dan alhasil apa yang dilakukan oleh Ibrahim menjadi suatu syariat bagi kita untuk berkurban pada hari ini. Kita berkurban dan dalam berkurban itu kita ada berbagi rezeki dari
kepada sanak saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita. Padahal rizki yang kita jadikan kurban itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi nilai ibadah bagi kita. Nah, bagaimana kalau ada sesuatu perintah daripada Allah kepada kita dan itu butuh pengorbanan dan pengorbanan itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini bagaimana? Di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Di situ jelas ada sifat membangkang yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir pada masa itu kepada Rasulullah SAW, dan tentu sifat ini tidak pantaslah diikuti oleh seorang yang sudah mengakui dia seorang muslim dan mengucapkan syahadat. Nah, apa yang terjadi pada hari ini ketika kita mengajak untuk ketaatan kepada Allah, melaksanakan segala perintah daripada Allah, itu seringkali kita membantah dengan banyak alasan. Dengan alasan ini sudah menjadi adat istiadat, kearifan lokal, budaya, bahkan hukum-hukum atau aturan-aturan yang diwariskan oleh orang-orang sebelum kita, sesepuh kita, founding father, apapun namanya. Ketika itu semua yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu kita itu, ketika bertentangan dengan syariat Islam, tentu disitulah kita menunjukkan ketaatan kita. Kesemuanya itu harus kita tinggalkan, karena Allah tidak ridho dengan itu. Sedangkan kisah di Ibrahim tadi, kemudian menjadi warisan kurban kita pada hari ini adalah kita mengorbankan apa yang dianugerahkan oleh Allah menjadi nilai ibadah kepada kita. Bagaimana pula suatu perintah yang kita mengorbankan, meninggalkan, mencampakkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini lebih harus bersemangat kita dalam ketaatan ini. Kita harus meninggalkan segala mungkin adat tadi seperti yang saya katakan, atau aturan-aturan atau hukum-hukum yang bertentangan dengan perintah Allah atau bertentangan dengan syariat Islam, kan gitu. Nah, apalagi kalau kita di daerah lah, seperti misalnya di orang Batak katanya adat jolo baru ibadat katanya. Adat itu lebih dahulu daripada ibadah katanya. Ini adalah suatu pembangkangan yang nyata kepada Allah sebenarnya ini. Karena adat-adat yang diturunkan oleh nenek moyang itu lebih didahulukan daripada aturan-aturan atau syariat Islam. Itu maksudnya daripada istilah tadi. Dan ini adalah suatu pola pikir yang perlu kita perbaiki sebenarnya. Yang perlu kita perbaiki yang masih menghujam di pemikiran-pemikiran umat Islam pada hari ini. Oleh karena itu, dalam tausiah yang singkat ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kita mengambil hikmah dari Idul Adha kali ini dengan adalah sebagaimana yang contohkan oleh Ibrahim alaihissalam tadi dan Ismail, bahkan ibunya Hajar tadi, adalah ketaatan. Dan ketaatan itu pasti akan mengandung hikmah, dan di baliknya itu ada suatu kebaikan, kemaslahatan bagi kita. Dan mudah-mudahan ketaatan ini akan kita bawa ke dalam segala lini kehidupan kita dengan menjadikan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu aturan Islam, syariat Islam, menjadi sesuatu yang mulia di mata kita, sesuatu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin masih banyak hikmah-hikmah Idul Adha yang lain yang perlu kita kupas lebih lanjut. Dan mungkin dalam pertemuan tausiah kita hari ini itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah ceramah singkat yang disampaikan Ustadz kita. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita tiap tahun hanya menjalani rutinitas biasa tanpa mengetahui apa tujuannya. Kita hanya memikirkan hanya memakan daging kurban, hari raya, cuma sekedar rutinitas yang berulang-ulang. Jadi kami menyampaikan di sini agar itu tujuan utamanya untuk agar menerapkan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar itu saya bisa simpulkan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.